Shalom, saudara yang terkasih, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita sama-sama renungkan hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kita. Kita akan memulai AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau yang selalu memberikan kami kasih karunia, anugerah dan juga berkat yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak terlepas dari genggaman tangan-Mu. Sebab tangan murah-Mu terus menggenggam tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hidup kami, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk sama-sama mengerti kehendak hati-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga biarkan hidup-Mu berbicara kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkannya dari Matius 20 ayat yang ke-17 hingga 19. Matius 20 ayat yang ke-17 hingga 19 saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjauhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan." Saudara, ketika kita merenungkan ini, kita akan membaca perikopnya, dan perikopnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Di hari Jumat minggu lalu dan di hari Jumat yang kemarin kita sama-sama sudah belajar tentang pemberitahuan pertama dan pemberitahuan yang kedua. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana Yesus memberitahu para murid untuk ketiga kalinya tentang apa yang akan terjadi. Dan saudara, peristiwa ini terjadi tepat ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem. Dengan kata lain, peristiwa ini terjadi di detik-detik akhir di mana Yesus akan melakukan apa yang sudah Ia beritahukan kepada para muridnya. Dan saudara, berbeda dengan pemberitahuan pertama dan pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga ini Yesus dengan terang-terangan Dia menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi kepada para muridnya. Rangkuman dari apa yang sudah diberitahukan di pemberitahuan pertama dan di pemberitahuan kedua. Yesus mengatakan bahwa hal ini atau penderitaan ini, peristiwa ini akan terjadi di Yerusalem. Dan di situ Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa Ia akan dihukum mati. Dan mereka akan menyerahkan, kembali lagi diingatkan, Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang menarik, Yesus sampai berkata, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Lalu pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan. Jika pemberitahuan pertama, saudara, Yesus hanya mengatakan di akhir, maka Ia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Di pemberitahuan kedua juga dikatakan hal yang sama. Ia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi di pemberitahuan yang ketiga ini, Yesus mengatakan peristiwa kematiannya dengan jelas. Ia akan diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Peristiwa ini digambarkan rinci oleh Yesus. Lantas mengapa Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang semua ini? Yesus ingin memberitahu pada para murid bahwa apa yang akan terjadi kepadanya itu bukan lambang bahwa ia kalah. Itu juga bukan lambang bahwa para orang-orang yang sedang mengincar Yesus menang. Tetapi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya ini merupakan satu rancangan yang Yesus sudah tahu. Sehingga artinya ini merupakan rancangan Allah yang harus ia lakukan, yang harus digenapi. Ini bukan rancangan manusia, tetapi ini rancangan Allah. Sehingga Yesus sudah tahu dengan tepat dan detail apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bisakah Yesus tidak mengatakan ini kepada para muridnya? Bisa saja, saudara. Langsung saja terjadi, bisa. Dan itu tidak mengurangi esensi dari kematian Yesus, penebusan Yesus di atas kayu salib. Tetapi pertanyaannya, mengapa Yesus harus melakukan ini? Pertanyaannya, mengapa Yesus harus memberitahukan ini terlebih dahulu? Bukankah pemberitahuan ini justru malah membuat hati para murid teriris-iris saja? Jawabannya, saudara, Yesus harus memberitahukan ini supaya rancangan Allah itu nyata bagi para murid. Yesus harus memberitahukan ini supaya para murid ini mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam diri Yesus adalah penggenapan atas rancangan Allah. Yesus harus memberitahukan ini supaya para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus paham dan mengerti bahwa Yesus lahir ke dunia bukan sebagai manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah yang lahir oleh karena rancangan Allah untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan inilah mengapa Yesus harus memberitahukan hal ini kepada para muridnya, supaya saya dan saudara juga mengerti bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah lambang rancangan Allah digenapi. Lambang bahwa dia adalah anak Allah yang benar-benar datang untuk menyelamatkan saya dan saudara dari belenggu dosa. Dan apakah dari rancangan Allah ini ada yang meleset sedikit, saudara? Tidak sama sekali. Apa yang Yesus katakan dalam pemberitahuan yang ketiga, bahkan dari pemberitahuan pertama hingga kedua dan ketiga, semuanya tergenapi. Tepat, detail, tidak ada yang meleset. Dan ini mengartikan ketika Yesus berfirman kepada saya dan saudara, ia akan menggenapi itu. Ketika Allah punya rancangan untuk saya dan saudara, ia akan menggenapi itu. Tanpa ada sedikit kekeliruan, tanpa ada sedikit yang tidak benar. Semuanya genap dan jadi sesuai rancangan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika kita sama-sama merenungkan ini, kita akan sama-sama mengerti dan memahami bahwa inilah rancangan Allah. Inilah rancangan Allah juga untuk saya dan saudara. Kita sama-sama boleh merenungkan bahwa ketika Allah punya rancangan untuk saya dan saudara, ia akan menggenapi. Ia tidak pernah sekalipun meleset, tapi ia akan menggenapinya. Dan itu yang bisa kita renungkan hari ini. Kita lihat Yesus dengan perjalanannya, dengan bagaimana dia memberitahukan ini kepada para muridnya, dan terjadi dan digenapi
lambang bahwa Dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dia adalah Sang Mesias yang menebus saya dan saudara. Dia bukan manusia biasa saja, tapi Dia Allah kita. Dan dari sini kita bisa merefleksikan bahwa saya dan saudara pun juga sama. Ketika Tuhan punya rancangan, Dia akan tepati dan Dia akan genapi. Oleh karena itu, mari hidup dalam rancangan Tuhan dengan iman kita secara penuh, maka rancangan Tuhan itulah yang akan terjadi untuk saya dan saudara. Sebab tidak ada rancangan yang gagal di hadapan Tuhan. Semua rancangan Tuhan pasti berhasil dan pasti Tuhan tepati sesuai dengan janjinya. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur karena hari ini kami boleh belajar bagaimana Yesus memberitahukan kepada para muridnya bagaimana Ia akan menjalani penderitaannya, bagaimana Ia akan mati dan disalibkan dan dibangkitkan. Dan itu lambang bahwa Dia memang Allah kami, Allah yang hidup, yang terus menjalankan rancangan Bapa di dalam kehidupannya. Dan ajarkan kami melalui refleksi ini untuk juga bisa berpengharapan yang sama, punya pengharapan yang sama bahwa ketika Tuhan telah merancangkan hidup untuk setiap kami, di situ juga Tuhan tepati, Tuhan genapi, Tuhan berikan sesuai rancangannya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus mau beriman terhadap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang terus urapi kami, berkati kami dalam rumah tangga kami maupun di dalam aktivitas kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang terus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Anugerah-Mu dan kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan sertai setiap kami, Tuhan juga berkati gereja kami, Tuhan berkati bangsa kami. Biarkan gereja kami dan bangsa kami terus mengalami lawatan-lawatan dan jamahan tangan Tuhan, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan dinyatakan atas gereja dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah ada yang gagal untuk kehidupan saya dan saudara. Rancangan Tuhan selalu ya dan amin untuk kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, hiduplah terus dalam rancangannya. Tuhan memberkati saudara. Selamat berakhir pekan. Biarkan Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.